Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngebayangin sejarah itu ibarat sebongkah tanah liat? Maksudnya gini, di tangan orang biasa tanah liat ya cuma jadi gumpalan kaku yang nggak ada artinya. Tapi kalau ada di tangan yang tepat, sesuatu yang kaku itu bisa banget dibentuk jadi sebuah mahakarya yang bahkan bisa mengubah arah peradaban loh. Nah, hari ini kita bakal menelusuri kisah epik tentang proses pembentukan tersebut. Kita akan lihat langsung gimana sih perjalanan seorang bocah tradisional yang pada akhirnya bertransformasi menjadi salah satu tokoh pembaru paling revolusioner di Nusantara, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Buat ngedapetin gambaran utuhnya, kita bakal ngebuka semacam cetak biru dari kehidupan beliau nih. Perjalanan luar biasa ini bakal kita bedah ke dalam 5 fase penting. Mulai dari masa mudanya sebagai Muhammad Darwish, pencerahan yang dia dapat di Mekah, visi pembaruannya lewat Muhammadiyah, gimana cara beliau ngadepin berbagai rintangan, sampai akhirnya kita bahas warisan besar sang pahlawan nasional. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih, masa muda Muhammad Darwish. Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai pahlawan nasional, beliau adalah seorang anak laki-laki yang lahir di jantung tradisi keagamaan Kesultanan Yogyakarta, tepatnya pada 1 Agustus 1868. Waktu kecil namanya itu Muhammad Darwish. Dia ini anak keempat dari 7 bersaudara dan sempat jadi anak laki-laki satu-satunya loh sebelum adik bungsunya lahir. Kalau kita ngomongin silsilah keluarganya, wah ini nggak main-main. Orang tuanya sangat alim. Ayahnya, K.H. Abu Bakar adalah seorang imam khotib. Dan kalau kita tarik garis keturunannya mundur ke abad ke-15, Darwish ini ternyata keturunan generasi ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Iya, pelopor Wali Songo di Jawa itu. Darahnya juga mengalir melewati tokoh-tokoh besar kayak Sunan Prapen dan Ki Ageng Gribik. Jadi bisa dibilang, secara harfiah, beliau ini udah mewarisi tongkat estafet dakwah di tanah Jawa sejak lahir. Nah, sekarang coba deh bayangin transformasi besar pertamanya. Usianya baru 15 tahun di tahun 1883. Tapi santri muda bernama Muhammad Darwish ini udah diberangkatin ke Mekah buat naik haji. Nggak cuma itu, dia menetap di sana selama 5 tahun buat benar-benar mendalami agama dan bahasa Arab. Mekah ini ibarat tempat tempaan yang merombak total wawasannya. Pas dia pulang di tahun 1888 di usianya yang ke-20, dia udah nggak lagi pakai nama masa kecilnya. Dia diangkat jadi Hatib Amin di Kesultanan Yogyakarta dan membawa identitas baru yang kita kenal sekarang, Ahmad Dahlan. Pengetahuannya ini makin dia perdalam lagi waktu beliau berangkat haji untuk kedua kalinya di tahun 1902. Lanjut ke bagian 2, pencerahan pemikiran di Mekah. Pergantian nama tadi bikin kita penasaran kan, sebenarnya apa sih yang memicu perubahan wawasan beliau sampai sefundamental itu? Jadi gini, waktu itu ada satu masalah gede banget yang bikin bangsa kita jalan di tempat, yaitu ortodoksi. Di masa tersebut, ajaran agama dipahaminya secara kaku, statis banget, persis kayak tanah liat yang dibiarin mengering terus membeku. Kebekuan pikiran inilah yang bikin masyarakat ngalamin stagnasi dan dekadensi atau keterbelakangan. Padahal saat itu kita lagi susah-susahnya hidup di bawah penjajahan. Terus apa solusinya? Dahlan datang, nawarin ide yang sangat mendasar. Purifikasi alias pemurnian. Intinya, dia ngajak masyarakat buat ngebersihin pemahaman agama yang melenceng dan balik lagi ke sumber aslinya yang murni, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Terus, dari mana ya ide berani ini muncul? Selama belajar di Makkah, Dahlan ternyata banyak banget nyerap pemikiran dari para arsitek pembaruan dunia Islam. Bayangin, pemikirannya itu dipengaruhi langsung sama tokoh-tokoh raksasa kayak Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, sampai Ibnu Taimiyah. Dari gagasan mereka-mereka inilah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai merancang fondasi yang super kuat buat narik umat Islam keluar dari belenggu kekolotan. Benar-benar membuka wawasan banget kan? Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu visi pembaruan melalui Muhammadiyah. Ini bisa dibilang klimaks dari perjalanan beliau nih. Tahun 1912. Tepatnya 18 November 1912. Ini bukan cuma sekedar rentetan angka di buku sejarah loh. Di tanggal ini terjadi sebuah pergeseran yang sangat monumental di Indonesia. K.H. Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan Muhammadiyah. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah nyata buat mengeksekusi semua cita-cita pembaharuan yang udah beliau rancang. Yang bikin salut, strategi beliau itu tajam dan terarah banget. Dahlan dengan tegas matokin kalau Muhammadiyah ini murni pergerakan di bidang sosial dan pendidikan buat nyerdasin umat. Beliau sadar betul dan secara eksplisit bilang kalau ini bukan organisasi politik.
Kenapa? Karena beliau paham kalau mau majuin bangsa yang lagi dijajah, fondasinya harus dibangun lewat perbaikan cara berpikir dan taraf hidup pendidikan masyarakatnya, bukan sekedar lewat perdebatan politik. Tapi ya namanya bawa perubahan besar, masa sih bakal mulus-mulus aja? Gerakan purifikasi ini ibaratnya nabrak tembok tebal ortodoksi di kampung halamannya sendiri. Wah, perlawanannya sengit banget. Gak cuma dituduh melenceng sama masyarakat awam, beliau juga dapat penolakan keras dari keluarganya sendiri. Bahkan nih, situasinya sempat eskalasi sampai ada ancaman pembunuhan. Gila kan? Tapi Ki Ahmad Dahlan ini mentalnya sekuat baja. Semua teror itu beliau hadapin pakai kesabaran tingkat tinggi demi wujudin cita-citanya. Kita lanjut ke bagian 4, menghadapi rintangan dan siasat. Tantangannya ternyata nggak cuma datang dari warga lokal aja, tapi pemerintah kolonial Belanda juga mulai ngerasa gerah. Jadi ceritanya, di akhir 1912, Dahlan nyoba ngajuin permohonan badan hukum ke pemerintah Hindia Belanda. Tahu nggak, suratnya ditahan dan baru dikabulkan 2 tahun kemudian di 1914, lewat surat ketetapan nomor 81. Dan nyebelinnya lagi, Belanda ngasih syarat yang ngekang banget. Izinnya cuma berlaku buat wilayah Yogyakarta doang. Muhammadiyah dilarang keras buka cabang di luar Yogya. Terus gimana coba caranya Kiai Haji Ahmad Dahlan ngekspansi gerakannya tanpa ngelanggar hukum Belanda? Nah, disinilah letak kejeniusan beliau. Kalau pintu depan dikunci, ya beliau masuk lewat jendela dong. Dahlan ngakalin aturan Belanda ini dengan nyuruh cabang-cabangnya di daerah lain buat pakai nama samaran. Taktik gerilya banget kan? Di Pekalongan mereka pakai nama Nurul Islam. Kalau di Makassar mereka gerak pakai nama Al-Munir. Di Garut namanya jadi Ahmadiyah. Dan di Solo mereka bikin perkumpulan bernama SATF, singkatan dari Sidik, Amanah, Tablik, Fatonah. Padahal di balik layar, semua organisasi ini diam-diam terus dibimbing langsung sama Muhammadiyah Pusat di Yogyakarta. Bener-bener cerdik banget cara beliau nembus batas-batas hukum kolonial. Gak cuma jago strategi keluar, cara beliau ngelola organisasi di dalam juga sangat mendahului zamannya. Di saat banyak perkumpulan lokal masih feodal dan bergantung banget sama satu figur kuat, Dahlan udah nerapin sistem yang modern dan demokratis. Beliau rutin banget ngadain persidangan umum tahunan, atau istilah Belandanya waktu itu Algemene Vergadering. Di pertemuan ini, ada evaluasi kerja yang transparan, sampai proses pemilihan pemimpin secara demokratis. Bayangin, selama sisa hidupnya, beliau konsisten banget nyelenggarain persidangan luar biasa ini, sampai 12 kali. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5. Warisan Sang Pahlawan Nasional. Perjalanan fisik beliau memang berakhir pada 23 Februari 1923 di usia 66 tahun. Tapi dedikasinya jelas abadi. Oh ya, biar dapat gambaran sosok beliau secara utuh, kita juga perlu nyinggung sedikit soal kehidupan pribadinya nih. KH Ahmad Dahlan itu sangat dikenal luas, berjuang berdampingan dengan istri pertamanya, yaitu Siti Walidah, yang kebetulan sepupunya sendiri. Dan mereka dikaruniai 6 orang anak. Selain itu, seiring berjalannya waktu, beliau juga membangun ikatan keluarga dengan menikahi Nyai Abdullah, Nyai Rum, Nyai Yasin, dan juga Nyai Aisyah dari Cianjur yang memberinya seorang putra bernama Dandana. Nah, jaringan keluarga yang luas ini pada masa itu ternyata punya peran penting juga loh, terutama buat ngebantu nguatin akar dakwah sosial yang beliau rintis di berbagai lapisan masyarakat. Terus, pencapaian apa aja sih yang bikin negara ini sampai berutang budi banget ke beliau? Tahun 1961, pemerintah ngasih beliau gelar pahlawan nasional bukan tanpa alasan. Pertama, beliau berhasil ngebangunin bangsa kita yang lagi pasrah dijajah buat mulai belajar dan bergerak. Kedua, beliau ngajarin Islam yang murni tapi menuntut kemajuan. Ketiga, amal usahanya di bidang sosial dan pendidikan benar-benar jadi tonggak sejarah. Dan yang gak kalah keren, ini revolusioner banget loh di zamannya. Lewat Aisyah, beliau udah mempelopori hak perempuan Indonesia buat dapetin pendidikan dan peran sosial yang sejajar sama laki-laki. Luar biasa banget kan? Nah, sebagai penutup paparan kita kali ini, aku mau ngajak kamu merenung sejenak lewat satu pertanyaan nih. Kiai Ahmad Dahlan dulunya berani mengambil tanah liat tradisi yang membeku, terus ngebentuknya ulang meskipun harus ngadepin berbagai ancaman nyawa. Sekarang coba lihat dinamika dunia kita. Mulai dari pesatnya teknologi, cara kita bergaul, sampai isu-isu sosial yang makin rumit. Kira-kira kalau Kiai Ahmad Dahlan ada di tengah-tengah kita hari ini, ortodoksi atau kekakuan pikiran kayak gimana ya yang bakal beliau perbarui? Ini tantangan buat kita semua, buat terus nerusin semangat pembaruannya. Terima kasih udah ngikutin paparan hari ini ya, teruslah belajar dan sampai jumpa.